Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahril Hidayat dari Prodi D3 Rekam Medis kelas 2B Stikes Widya Dharma Husada Tangerang dengan NIM 2010406070. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari ideologi. Ideologi merupakan suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea, yang berarti gagasan atau cita-cita, sedangkan logos artinya ilmu. Ideologi juga dapat diartikan cita-cita atau pandangan yang berdasarkan kepada ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian ideologi terbuka. Ideologi terbuka merupakan pandangan hidup yang tidak bersifat kaku, bersifat dinamis, serta fleksibel dalam berkembang dan bertumbuh mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Ideologi terbuka ada karena sumber dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat, sehingga ideologi tersebut dapat selalu memenuhi cita-cita bangsa yang menggunakannya sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian ciri-ciri ideologi terbuka. Ideologi terbuka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kekayaan rohani, budaya, dan masyarakat. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara tetapi digali dari budaya masyarakat. Yang ketiga, isinya tidak instan atau operasional sehingga tiap generasi boleh menafsirkannya. Yang keempat, menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab. Berikutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Melalui artikel relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi dalam Jurnal Office volume 2 nomor 2 2016, A. Aco Agus mengungkapkan, ideologi Pancasila tidak kaku dan tidak tertutup, akan tetapi reformatif, dinamis, dan terbuka. Dengan kata lain, Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya, namun hanya mengembangkan konsep penerapan dari nilai tersebut agar bisa memecahkan masalah yang berkembang dan terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki beberapa nilai-nilai. Yang pertama, nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara dan tujuan yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, nilai instrumental yang mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya. Konsep ini merupakan perkembangan dari yang sebelumnya dasar. Berikutnya, penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Nilai yang ketiga yaitu nilai praksis, meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan bisa digunakan untuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar bisa sesuai jika diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang berubah. Selain nilai, terdapat 3 dimensi yang merupakan syarat Pancasila diklaim sebagai gagasan atau ideologi terbuka.
Berikut ini beberapa dimensi yang terdapat dalam Pancasila. Yang pertama, dimensi idealistis. Bagian ini menyangkut nilai dasar yang sebelumnya disebutkan, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Keberadaan Pancasila disebutkan Suryanto dalam Pancasila sebagai ideologi ditinjau dari segi pandangan hidup bersama. Dalam Pancasila sebagai Indonesia, sebagai ideologi yang bersumber pada nilai filosofis. Selain itu, Kunto Wibisono dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka, makalah pada lokakarya dosen-dosen Pancasila di PTN dan PTS Sekopertis Wilayah 5, menerangkan idealistis dari Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, dan memotivasi masyarakat sesuai cita-cita bangsa. Yang kedua, dimensi normatif. Nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila mesti diperjelas dengan aturan atau sistem norma negara. Masih menurut Suryanto, bagian ini mengartikan bahwa Pancasila bisa mengatur sesuatu secara mendalam untuk pelaksanaannya melalui norma yang dibuat atau diubah. Kemudian dimensi yang ketiga, yaitu dimensi realistis. Poin ini mencerminkan Pancasila bisa hidup dalam segala keadaan yang sedang terjadi di Indonesia. Berkat dimensi ini, realita yang ada di Indonesia bisa diselesaikan dengan keterbukaan ideologi negara. Dengan nilai dasar yang disebutkan universal dan norma-norma normatif yang bisa diubah, Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan nyata menghadapi berbagai dinamika masyarakat Indonesia. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.